وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, di mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melangsungkan perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Dan kita tetap sampai kapanpun kita hidup di dunia, kita punya tanggung jawab sebagai manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan dalam hidup ini untuk mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan mengikuti sunnah yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah, nikmat dan kurnia Allah semata-mata, kita telah bisa melaksanakan ibadah yang menjadikan rukun di dalam Islam, yaitu melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, yang hari ini adalah hari kemenangan bagi hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan saum sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saum yang bukan sekedar berhenti makan dan minum, tapi kita berupaya untuk melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kehusuan, yang mudah-mudahan pendidikan dalam pelaksanaan ibadah saum ini menjadikan bekal ke depan, bisa menjadikan pelajaran bagi hidup kita agar senantiasa kita hidup ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memerintahkan kepada kita sekalian dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan manusia hidup dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan mengikuti aturan sebagaimana Allah berikan kepada kita semua. Rahimakumullah. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyatukan kalimat di dalam kewajiban melaksanakan saum dan satu pengharapan. Setelah memerintahkan bahwa mukminin diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, maka harapan Allah dari hasil saum itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melaksanakan segala aturan Allah berikan dengan penuh kedisiplinan, dengan penuh keadilan, dengan penuh kehusuan dan kesabaran. Maka itulah pendidikan selama ibadah saum kita didik untuk ikhlas, yang mudah-mudahan selama hidup ke depan ikhlas pula dan melaksanakan perintah Allah. Apakah perintah itu berat ataupun ringan, kita akan memiliki kesiapan untuk senantiasa memiliki sifat sami'na wa ata'na, mau mendengar dan mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita sekalian. Kita bersabar di dalam melaksanakan ibadah saum, bisa menundukkan hawa nafsu kita semua, sehingga Rasulullah SAW memberikan arahan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah saum, bagi para mukmin yang sedang melaksanakan ibadah saum, siapapun yang menggoda dalam ibadah saumnya, bahkan mencaci maki, mengajak bertengkar, mesti orang yang sedang saum sadar, ini shaimun, aku ini sedang saum, dan tidak layak untuk diberikan perlawanan ataupun dibalas.
Ini adalah latihan kesabaran kita semua menghadapi dalam kehidupan kesulitan apapun yang kita hadapi. Kita tetap menerima dengan penuh kesabaran dan usaha yang maksimal dengan ikhtiar yang baik, sehingga hasil kesabaran akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Allahu akbar, walillahil hamd. Allah telah memberikan satu batasan-batasan dalam kehidupan kita semua dengan aturan hidup yang maha sempurna, yaitu aturan Islam, Al-Quran yang telah diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadapilah Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah dengan sikap khusyuk dalam kehidupan ini. Kita khusyuk melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Kita khusyuk untuk senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, apakah kita sendiri atau banyak orang, sedang tidur, sedang berbaring, sedang duduk atau sedang berdiri. Kita tetap, hati kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan berani melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan kita akan berusaha melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang manakala kita kerjakan akan ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu ayat di surat Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah telah memberikan satu pernyataan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu wa tala alaihim amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kata Allah, belumlah datang pada para mukminin, hati-hati orang yang beriman, pikiran-pikiran orang beriman, antah syang'a qulubuhum, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah, khusyuk hatinya senantiasa ingat akan apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat pula kehusyukannya tentang Al-Qur'an, wa ma nazala minal haqq, dan Al-Qur'an telah diturunkan oleh dengan kebenaran yang isinya adalah petunjuk dalam kehidupan yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan bagi orang yang melaksanakan Quran, bahagia dunia dan selamat kelak di akhirat. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan mukmin jangan sekali-kali menyerupai orang-orang yang telah diberi kitab terdahulu. Mereka telah diberi umur panjang oleh Allah, tapi faqasat qulubuhum, hatinya keras. Kita yang telah diberi umur oleh Allah, barangkali pada hari ini ada yang umurnya mencapai 80 tahun atau 70 tahun atau menginjak remaja 25 tahun atau 20 tahun. Maka itu adalah umur yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kita kepada Allah, untuk merapikan hidup kita agar benar di jalan Allah, agar kita bisa menggapai kelak di akhirat keselamatan, kebahagiaan yang Allah janjikan. Maka gunakanlah umur itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan mensia-siakan umur kita hanya sekedar mengikuti keinginan hawa nafsu semata-mata. Karena ajakan hawa nafsu semua adalah jebakan-jebakan setan yang ingin menyesatkan manusia dari mulai keyakinan, pemikiran, pemahaman, bahkan pekerjaan. Setan akan terus menggoda agar manusia tersesat dalam hidupnya dan bisa bersama-sama dengan mereka untuk masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Oleh karena itu, siapkan hati kita untuk menerima Al-Quran dalam kehidupan ini. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Apa tafsir dalam fasik? Fasik adalah orang yang lupa kepada Allah, sebagaimana terjemahkan dalam ayat, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kata Allah. Jangan akan lupa kepada Allah, jangan akan lupa akan aturan Allah, jangan akan lupa tentang apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk diamalkan dan apa yang dilarang oleh Allah untuk ditinggalkan. Sehingga kalau lupa kepada aturan Allah, kita termasuk orang yang fasik. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak ada keselamatan bagi orang fasik kecuali azab yang akan diterima insyaallah. Rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita
rasakan selama kita saum, membentuk satu karakter yang sangat mulia dan sangat tinggi adalah kita bisa bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah, baik perintah yang sifatnya beribadah langsung, perintah mahdhah dengan Allah, ataupun perintah yang sifatnya bersosialisasi dengan manusia, berhubungan satu sama lain. Kita mesti lurus, jangan terjadi perpecahan, terjadi pertentangan dan pertengkaran, apalagi antara mukmin dengan mukmin adalah ikhwatun, adalah sahabat, adalah teman. Maka satu sama lain saling mengikat, ikatkan hati kita untuk bersama, menyatu, sebagai Allah harapkan bahwa umat Islam adalah umatan wahidatan, umat yang satu, satu akidah, satu pemahaman, satu pemikiran, satu tujuan. Itu adalah Islam. Keyakinan tauhid kepada Allah, pemahamannya lurus sesuai dengan Al-Quran. Dan apa tujuan umat Islam? Ibtigha'a mardatillah, hanya untuk mencapai ridho Allah. Dengan siap berkorban dengan apapun yang dimiliki, tenaga, pikiran, harta pun disiapkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan zakat kita, keluarkan infak kita sesuai dengan perintah Allah. Untuk apa? Agar harta itu tidak menjadi beban kelak di akhirat, agar harta itu menjadikan azab kelak di akhirat. Karena harta yang tidak dikeluarkan haknya nanti akan dijadikan setrika. Gimana kata Allah, orang-orang yang menyimpan hartanya, yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka kelak akan dijadikan setrika di dalam neraka. Patukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum faqala hadza makanazzu. Maka harta itu yang dikumpulkan tadi akan dijadikan setrika, kemudian disetrikakan kepada lambungnya, kepada wajahnya, kepada punggungnya, dan kata inilah yang kau simpan dulu yang tidak dikeluarkan haknya. Maka mukmin ada kesiapan untuk mengeluarkan hak-hak juga hartanya. Zakat dia keluarkan, infak dia keluarkan, sedekah sebagai penyempurna dalam harta pun dikeluarkan, agar kelak harta itu menjadikan kenikmatan yang akan mencapai kebahagiaan surga disadangkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layak kalau mukminin dijanjikan oleh Allah, yang taat kepada Allah, yang siap mengabdi, yang mujahadah dalam hidupnya, bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah untuk menegakkan risalah Allah. Di situ Allah menjanjikan, innallaha ashtara minal mu'minin, Allah akan membeli orang-orang mukmin, hartanya, jiwanya dengan surga, kata Allah, di mana mereka berjuang untuk bisa menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, diberikan keteguhan dalam kehidupan agar kita tetap istiqomah di dalam Islam. Gangguan apapun, cobaan apapun yang datang dari Allah, kita tetap menerima dengan penuh kesabaran, menerima dengan ketaatan, dan tidak dirasakan sebagai azab, tapi adalah merupakan ujian yang mesti kita terima dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Insya Allah manakala kita hidup ini bisa melaksanakan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, hidup kita tidak akan tersesat. Selama hidup ini akan lurus dan senantiasa akan dalam perjalanan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasul mewasiatkan hanya dua hal yang menjamin keselamatan manusia di dunia, yang tidak tersesat menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, tapi akan menjadi sosok mukmin yang hak, yaitu ketika mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa mengikuti Quran dan Sunnah, lan tadilu abadan. Di situ kalimat in tamasaktum bihima. Selain kalian berpegang teguh, tidak lepas dari Quran, tidak lepas dengan Sunnah Rasul, lan tadilu abadan. Hidup tidak akan tersesat. Insya Allah senantiasa lurus di jalan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat pada pagi ini akan mengetuk hati kita untuk bisa melanjutkan hasil perjalanan ibadah selama 1 bulan Ramadan, akan berbekas ke depan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin muttaqah, khosyin khosyah, qanitin qanitah, mukminin mukminat, yang senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan hidayah keistiqomahan dalam hidup kita dan memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minal muttaqin waj'alna minal muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.